Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita dalam melewati seminggu ini. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat kita bersandar. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan di dalam hidup kita saat ini. Di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita ingin tetap mengucap syukur. Apapun keadaan kita. Marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan kita. Untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap kebaikan yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Ada banyak perkara yang kami alami saat ini. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa ada sesuatu rencana yang indah yang akan terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau begitu baik kepada kami, Engkau tetap menuntun hidup kami. Biarlah hati kami selalu mengucap syukur dan tetap percaya akan setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau sujud di hadapannya. Karena kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk duduk diam, tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan berkuasa untuk mengubah hidup kita dan menegur kita. Mari kita menaikkan satu pujian. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Temukanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sama-sama sebentar akan membuka Alkitab kami akan membacanya dan kami akan merenungkannya. Ya Tuhan, kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, membuka mata hati kami, supaya hati kami boleh diterangi oleh terang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa terang firman-Mu akan menuntun kami kepada kebenaran.
kebenaran yang akan membebaskan kami, melepaskan hidup kami ya Tuhan. Tuhan pimpin kami, biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan, membangun iman kami, mendorong kami untuk kami boleh semakin giat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini di tanggal 23 Desember dan besok kita akan sama-sama merayakan Natal. Maka saudara-saudara, di malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema Natal, yaitu tentang Yesus Kristus yang diberi gelar sebagai Bapa yang kekal. Kita akan sama-sama melihat satu bagian Alkitab di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ini merupakan satu ayat nubuatan yang diberitakan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan kita akan sama-sama melihat ayat ini, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayat ini buat saudara-saudara sekalian. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, saat ini saya akan memfokuskan untuk membahas salah satu nama yang diberikan kepada Mesias yang akan dilahirkan untuk kita, yaitu Bapa yang kekal. Ada dua pertanyaan, saudara-saudara, yang ingin saya tanyakan kepada saudara-saudara dan saudara-saudara boleh menebaknya. Pertanyaan pertama, menurut saudara, siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Siapa saudara-saudara? Siapa yang menjadi Bapak Proklamator Indonesia? Saudara-saudara, dia adalah Bapak Soekarno, seorang Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan dia menjadi orang yang pertama yang memproklamirkan, seorang yang membacakan proklamator, teks proklamator kemerdekaan Indonesia, yang mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia merdeka tepat di tanggal 17 Agustus 1945. Itu sebabnya Soekarno disebut sebagai seorang Bapak Proklamator Indonesia. Pertanyaan kedua, saudara-saudara. Ini agak sedikit sulit, saudara-saudara. Menurut saudara-saudara, siapakah Bapak kedokteran? Atau siapakah Bapak pengobatan dalam dunia barat? Siapa, saudara-saudara? Agak sedikit sulit. Tetapi orang-orang yang menjadi dokter pasti tahu, saudara-saudara, nama ini, pasti mempelajari nama ini. Saudara-saudara, dia adalah Hippocrates, seorang dokter berkebangsaan Yunani. Dan Hippocrates adalah orang yang pertama yang memisahkan pengobatan di dalam dunia medis dengan yang namanya ilmu tahyul pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, pada zaman Hippocrates hidup, pada saat itu saudara-saudara ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika mereka mengalami sebuah penyakit, mereka mempercayai bahwa penyakit itu berasal daripada roh-roh jahat yang menyerang mereka. Maka saudara-saudara, Hippocrates menjadi orang yang pertama yang memeriksa sebuah penyakit secara detail dan membuang unsur-unsur tahyul di dalamnya, dan kemudian dia memeriksa
memeriksa orang yang sakit itu secara medis, secara ilmu kedokteran. Maka Hipokrates pada akhirnya dia dikenal sebagai bapak kedokteran atau bapak pengobatan di dalam dunia barat. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya, mengapa orang-orang yang saya tanyakan tadi, mengapa mereka diberi gelar dalam tanda kutip sebagai bapak? Saudara-saudara, kenapa? Kenapa orang-orang ini diberi gelar sebagai bapak? Mereka diberi gelar sebagai bapak karena mereka memiliki sebuah kualitas di dalam diri mereka. Mereka memiliki kualitas dari apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka hasilkan, sehingga mereka diberi gelar sebagai bapak. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Ayat yang tadi kita baca dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, Yesaya 9 ayat yang kelima ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias yang akan datang. Seorang anak yang akan lahir untuk kita. Seorang putra yang akan diberikan kepada kita. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, kata nama di sini, ini bukanlah berbicara tentang nama pribadi. Nama pribadi dari Tuhan kita dan Juru Selamat kita adalah Yesus. Tetapi saudara-saudara, nama di sini menunjukkan kepada gelar yang diberikan kepada Yesus. Nama di sini saudara-saudara menunjukkan kepada sebutan yang diberikan kepada Yesus. Bukan nama pribadi. Kenapa saudara-saudara gelar ini diberikan kepada Yesus? Karena ada kualitas yang akan melekat kepada Yesus. Melekat kepada diri Yesus. Dan salah satu nama yang diberikan kepada Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Dikatakan Yesus itu disebut sebagai Bapa yang kekal. Saudara-saudara, apa arti daripada Bapa yang kekal ini? Ayat ini saudara-saudara seringkali diartikan salah oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, banyak orang beranggapan bahwa Yesus ini sama pribadi dengan Allah Bapa. Jadi beberapa orang menganggap bahwa Yesus dan Allah Bapa adalah satu pribadi. Saudara-saudara, jelas ini adalah ajaran yang tidak tepat, ajaran yang tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai ajaran sesat yang dikenal sebagai ajaran Sabellianisme. Ajaran Sabellianisme mempercayai bahwa Allah Tritunggal itu satu pribadi. Tetapi saudara-saudara, coba kita pikirkan, kalau Allah itu satu pribadi, bagaimana ketika Yesus itu dibaptis? Pada waktu Yesus dibaptis, bukankah ada Yesus di situ? Dan pada waktu Yesus dibaptis, bukankah kita melihat Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati? Ada Roh Kudus di situ. Dan pada waktu Yesus dibaptis, bukankah ada Bapa yang sedang berbicara? Inilah anak yang kukasihi. Saudara-saudara, bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu pribadi? Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, jelas ada ajaran Sabellianisme adalah ajaran yang sesat. Dalam kekristenan, saudara-saudara, dalam ajaran Allah Tritunggal yang benar,
kita mengenal tentang 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus. Dan mereka satu esensi, Allah. Mereka satu hakikat sebagai Allah. Saudara-saudara, inilah ajaran Allah Tritunggal yang benar. Maka kita perlu bertanya kembali, apa arti nama Yesus ini yang disebut sebagai Bapa yang kekal. Saudara-saudara, yang pertama kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, yang akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, Yesaya sedang menekankan tentang keilahian Yesus. Dia sebagai Allah yang kekal, yang akan memberikan kehidupan yang kekal buat setiap orang yang percaya kepadanya. Sebutan Bapa yang kekal, saudara-saudara, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai Father of Eternity. Bapa dari kekekalan. Dan kata Bapa dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan juga sebagai sumber. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah sumber dari kekekalan. Atau dia adalah penguasa atas kekekalan. Saudara-saudara, bukankah ini yang kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama? Keberadaan Yesus bukanlah dari dunia yang sementara yang fana ini. Keberadaan Yesus dimulai dari kekekalan. Yesus berasal dari kekekalan ketika dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan kemudian Injil Yohanes pasal yang pertama mengatakan bahwa Allah itu berinkarnasi di dalam diri manusia. Maka Yesus lahir ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan dia ingin memberikan hidup yang kekal buat setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, mari kita pikirkan sebentar tentang hidup yang kekal. Dan saya berharap bahwa kita tidak main-main, saudara-saudara, dengan hidup yang kekal. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam kesementaraan. Saudara-saudara, berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Alkitab katakan 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kalau kita kuat, saudara-saudara. Kita hidup dalam dunia ini adalah hidup dalam kesementaraan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan berhadapan dengan kekekalan selama-lamanya tanpa batas. Saudara-saudara, coba kita pikirkan sebentar kekekalan hidup kita. Di mana kita mau taruh kekekalan hidup kita? Alkitab katakan ada 2 tempat di dalam kekekalan. Yang pertama adalah surga. Dan yang kedua adalah neraka. Saya berharap untuk saudara-saudara menyerahkan hidup saudara kepada Kristus. Mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sehingga kita memiliki kekekalan di surga bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, kekekalan juga akan menjadi satu sumber sukacita buat setiap kita yang percaya kepada Yesus. Kekekalan akan menjadi satu sumber yang menjadi sumber sukacita buat kita yang percaya kepada Yesus. Karena kita akan berjumpa muka dengan Yesus. Kita akan bertemu muka dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus
Kristus. Saudara-saudara, pada masa sebelum Masehi, sekitar tahun 362 sampai 323 sebelum Masehi, hiduplah seorang raja yang hebat. Dia adalah seorang raja yang disebut sebagai Alexander Agung. Saudara-saudara, dia memerintah atau dia menjadi seorang raja di Makedonia pada waktu itu. Dan ketika dia menjadi seorang raja Makedonia, dia adalah seorang pemimpin perang yang begitu hebat. Maka saudara-saudara, pada waktu dia memimpin kerajaan Makedonia, maka dia mulai melakukan peperangan demi peperangan melawan, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Saudara-saudara, setiap kali berperang, Alexander the Great atau Alexander Agung ini, dia selalu menang. Selalu menang. Dia selalu menaklukkan kerajaan lain. Menaklukkan kerajaan lain. Mengalahkan kerajaan lain. Dan dia menjadi seorang raja yang begitu hebat. Dia membangun kerajaan yang begitu megah, begitu mewah, begitu hebat di dalam masa kepemimpinannya. Selama 13 tahun Alexander Agung memimpin. Kerajaan yang mulanya dia pimpin. Sampai 13 tahun dia memimpin. Wilayah kekuasaannya 50 kali lebih besar dari ketika pada mula dia memimpin. Saudara-saudara, begitu hebat orang ini. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Alexander Agung dia akan meninggal dunia. Pada waktu dia akan meninggal dunia, dia memiliki 3 pesan kepada prajuritnya. Dia memanggil prajuritnya yang dia percayai. Dan kemudian dia berkata kepada prajuritnya, aku memiliki 3 pesan untuk kamu laksanakan. Dan tolong laksanakan 3 pesan ini tanpa membantah. Dan kemudian Alexander Agung mulai menyatakan, saudara-saudara, keinginannya kepada prajuritnya. Dia katakan, tolong prajuritku, yang pertama, hanya dokter saja yang akan mengurus semua pemakamanku dan mengangkat peti jenazahku. Dan yang kedua, dia katakan, tolonglah jalan dari istana menuju pemakamanku, tolong ditaburi dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Jadi saudara-saudara, ketika Alexander Agung meninggal, jalan-jalan itu mulai ditaburi orang dengan emas yang telah dia rebut, dia rampas, dia dapatkan dari perjuangannya. Ditaburi di jalan-jalan. Perak ditaburi jalan-jalan. Batu permata ditaburi di jalan-jalan. Dan yang ketiga dia katakan, ini permintaan terakhirku. Ketika menutup peti matiku, tolong biarkan kedua tanganku menjulur keluar. Saudara-saudara, ini 3 permintaan Alexander Agung. Dan kemudian prajurit yang tidak mengerti permintaan Alexander Agung mulai bertanya, Tuanku Raja, apa maksud daripada 3 permintaan Tuhan? Apa maksud daripada 3 permintaan Tuhan? Dan kemudian Alexander Agung menjawab, permintaanku yang pertama merupakan pembelajaran bagi banyak orang. Sekalipun dokter itu hebat bisa mengobati penyakit manusia, tetapi dokter tidak akan mampu menahan kematian dari hidup seseorang. Ketika kematian itu akan menjemput kehidupan seseorang, seorang dokter yang paling hebat pun tidak dapat menahan kematian. Saudara-saudara, yang kedua, Alexander Agung mengatakan, aku meminta supaya jalan-jalan di tempat di mana peti jenazahku
akan dilalui, ditaburi dengan emas, perak, dan permata. Dan ini menunjukkan bahwa manusia tidak sedikit pun akan membawa harta dalam kekekalan. Dan Alexander Agung mengajarkan bahwa jangan hidup hanya mengejar kekayaan dunia. Karena itu tidak akan pernah dibawa dalam kekekalan. Saudara-saudara, yang ketiga, Alexander Agung mengatakan bahwa aku datang ke dalam dunia ini dengan tangan hampa. Dan aku pulang dengan tangan hampa. Saudara-saudara, manusia tanpa Yesus hampa. Manusia tanpa Yesus ketika dia berhadapan dengan kekekalan hampa. Saudara-saudara, kita memerlukan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita untuk memberikan kita hidup yang kekal di surga yang kekal. Saudara-saudara, pelajaran yang kedua, apa arti daripada sebutan nama Yesus yang disebut Bapa yang kekal? Yang kedua, saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, yang akan menyatakan kasih yang kekal buat setiap kita. Saudara-saudara, ketika Yesaya menuliskan tentang gelar Mesias, Yesus Kristus yang akan lahir, di mana namanya disebut Bapa yang kekal. Yesaya menunjukkan tentang karakter Kristus yang kebapaan. Karakter Kristus yang penuh kasih. Dan Kristus menyatakan kepeduliannya dalam hidup kita. Dan dia memperhatikan setiap kita. Saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini menjadi masa-masa yang sulit bagi banyak orang. Saudara-saudara, tanpa kita menyadari Kristus mengasihi kita, saudara-saudara, hidup kita akan menjadi begitu berat. Saudara-saudara, tanpa kita menyadari Kristus mengasihi kita, hidup kita akan terasa menjadi sesuatu yang membosankan. Karena kita harus mengurung diri, kita tidak bisa kemana-mana. Hidup tanpa Kristus akan menjadi membosankan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa Kristus mengasihi saya, Kristus memperdulikan saya, saudara-saudara, itu akan memberikan kita kekuatan, pengharapan dalam hidup ini. Saudara-saudara, biarlah kita menerima kasih Kristus di dalam momen Natal ini juga. Kita membuka hati kita untuk kasih Kristus memenuhi hidup kita. Biar kita dipenuhi dengan kasih Kristus dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Supaya dalam momen-momen Natal kami membuka hati kami. Untuk kami boleh menerima kasih Kristus. Kepedulian Kristus dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan buat setiap jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan biasanya di akhir tahun itu dua kata yang selalu disandingkan adalah Selamat Natal dan Tahun Baru. Ketika awal-awal COVID dan kemudian ketika saya refleksikan saat ini, maka saya berpikir bahwa Tuhan, terima kasih bahwa saya masih bisa hidup seperti itu ya. Di tengah-tengah mungkin keterbatasan beraktivitas, harus pakai masker keluar rumah. Tetapi setidaknya Tuhan masih izinkan untuk bisa hidup dan melayani Tuhan. Dan biarlah setiap kita pun bisa bersyukur pada Tuhan
ketika kita masih disertai oleh Tuhan. Itulah pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita akan nyanyikan pujian mengenal-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih dalam Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hampir 1 tahun di tahun 2020, di tengah-tengah bisa jadi keterhilangan, kedukaan, kehilangan banyak hal. Tetapi ketika kita masih hidup saat ini, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan. Ketika mungkin beberapa bulan yang lalu, rasa gentar, rasa takut, rasa khawatir begitu menguasai hidup kami. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi pertanyaan kami. Dan salah satu pertanyaan, mungkinkah kami bisa bertahan untuk tetap hidup? Di tengah-tengah segala kesulitan awal-awal COVID, kami harus beradaptasi, berjuang, menjaga diri kami. Tetapi kami bersyukur ya Allah, di hampir penghujung tahun ini, ketika kami bisa melihat kembali akan apa yang sudah kami lewati. Satu kata yang bisa kami katakan, Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan, sehingga kami bisa beraktivitas, melayani, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah menjelang penghujung tahun ini, kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang tidak pernah alfa menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, besok kita akan merayakan Natal. Dan lusa 25 Desember kita akan ibadah Natal. Kita berdoa kiranya situasi Natal tetap dalam situasi yang kondusif secara keamanan. Kita doakan juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang merayakan Natal di rumah. Tetapi kita percaya sekalipun Natal di rumah, tetapi Kristus hadir di dalam Natal di tengah-tengah keluarga. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa
untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah segala ketidakpastian karena COVID ini, ketidaktentuan karena COVID ini, tetapi ada satu kepastian yang pasti, satu kepastian yang Engkau berikan sendiri. Kepastian bahwa 2000 tahun yang lalu Kristus telah lahir ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu janji penggenapan janji Allah akan Sang Mesias itu digenapi. 2000 tahun yang lalu karya Tuhan di atas kayu salib menjadi kepastian untuk setiap kami, orang-orang berdosa, tetapi ditebus oleh Tuhan. Dan biarlah ketika kami merayakan Natal 24, 25, besok dan lusa, kami sungguh-sungguh diingatkan tentang kepastian itu. Sehingga sekalipun kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing di tengah-tengah keluarga tanpa hiruk pikuk yang luar biasa karena situasi, lingkungan, orang banyak di dalam sebuah tempat, menyanyi bersama, bersuka cita bersama. Tetapi mungkin kami hanya beberapa orang di rumah kami, dengan suami, istri, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan menantu. Sangat-sangat terbatas. Tetapi biarlah kepastian daripada Tuhan membuat sukacita yang tidak pernah tergantikan di dalam Natal di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk situasi keamanan di dalam malam Natal maupun ketika Natal. Engkau berkati akan kepolisian, TNI di dalam juga membantu menjaga keamanan di dalam masa-masa Natal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bila ku buka mataku. Bila Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih dalam Tuhan, ketika kita memasuki 2020, kita nggak duga banjir melanda di sekitar Jabodetabek. Ketika kita menjalani 2020, kita tidak pernah menduga COVID melanda sampai kepada penghujung tahun ini dan bisa jadi tahun depan. Dan ketika kita akan memasuki 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sampai kapan COVID itu akan berhenti. Karena itu minta penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita memprediksi apa yang akan terjadi di tahun depan, bersandarlah kepada Allah, mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan kita memasuki tahun yang baru nantinya dan menjalani tahun yang baru di dalam anugerah daripada Tuhan. Berdoalah, berdoalah. Bapak, setiap kami mungkin punya rencana pribadi lepas pribadi.
Setiap kami punya plan demi plan di dalam hari lepas hari apa yang kami lakukan. Tetapi hidup di bawah matahari, hidup di dalam dunia ini, sebaik apapun pengaturan yang kami lakukan, terkadang tidak membuat kami mampu menyelesaikan segala sesuatu, kesulitan segala sesuatu. Ketika kami akan mengakhiri tahun ini beberapa waktu ke depan, dan ketika kami akan memasuki tahun yang baru, kami manusia yang terbatas, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan terjadi ketika kami menjejakkan kaki kami memasuki tahun yang baru. Karena itu Tuhan, ketika kami tidak tahu apa yang akan terjadi, ajarlah untuk setiap kami bersandar kepada Allah, mempercayai akan Tuhan, mempercayai pertolongan Tuhan, mempercayai akan rencana Tuhan kepada setiap kami. Sehingga ketidaktahuan kami membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Bukan membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Bukan membuat kami semakin tawar hati di hadapan Tuhan. Tetapi hati kami semakin dihangatkan oleh Tuhan. Bapa, biarlah belas kasihan Tuhan cukup bagi kami untuk memasuki tahun yang baru nantinya dan menjalani tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk gereja dan situasi COVID. Kita tidak tahu kapan gereja kita akan memulai ibadah secara hybrid. Jemaat hadir di dalam gedung ibadah. Tetapi yang kita terus doakan, biarlah situasi dan biarlah suasana hati jemaat ketika belum ibadah di gereja, mereka bisa tetap berelasi dengan Tuhan seperti halnya mereka beribadah di dalam gereja. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja dan situasi COVID. Secara khusus gerejamu di tempat ini. Kami tidak tahu sampai kapan dan kapan waktunya jemaat Tuhan bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Yang saat ini kami jemaat Tuhan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, biarlah ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, sungguh hati kami seperti halnya kami beribadah di gereja Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, tetapi biarlah kami meyakini Allah hadir, Allah melihat, Allah menilai, Allah menikmati ibadah yang kami lakukan. Dan Allah disukakan ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bapa, berkati di tahun depan, entah kapan waktunya, ketika kami akan beribadah secara fisik lagi, berkati kesiapan pihak gereja, majelis, jemaat Tuhan untuk bersama-sama nanti beribadah secara fisik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, bahkan cenderung sulit, ditambah lagi orang-orang yang menambah kesulitan dengan berbagai aksi-aksi yang dilakukan. Kita doakan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, Tuhan juga yang tolong.
Mari bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Tuhan, tahun ini bukanlah situasi yang mudah. Satu sisi negara ini berhadapan dengan masalah resesi. Sisi lain negara ini berhadapan dengan orang-orang yang mencari pekerjaan, bahkan yang menerima keputusan perusahaan untuk pemutusan hubungan kerja. Sisi lain negara ini juga berhadapan dengan bagaimana upaya menyelesaikan pandemi COVID-19. Sisi lain negara ini pun berhadapan dengan orang-orang yang melanggar akan hukum, membuat kegaduhan. Banyak sekali masalah di dalam negara ini ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau memberikan hikmat terus kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada para menteri, kepada rakyat, sehingga kami bersama-sama menjaga kekondusifan akan situasi negara ini. Bapak berkati juga aparat keamanan, kepolisian, tentara. Engkau juga yang memberkati mereka, yang membantu dalam keamanan akan negara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa untuk pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika kami lemah, maka di sana kami diberikan kekuatan. Ketika kami mulai putus asa, di sana kami diberikan pengharapan. Ketika kami mengalami kedukaan, di sana kami diberikan penghiburan. Karena semuanya itu bisa terjadi dalam hidup kami, di tengah-tengah segala pergumulan kami, semata-mata karena Allah Immanuel itu, Allah yang menyertai dan beserta dengan kami. Sehingga sekalipun orang-orang lain meninggalkan kami, tetapi kami tahu ada satu pribadi yang agung yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Allah sendiri. Bapa, biar di tengah-tengah pergumulan kami terus ingat, bersandar, berseru, dan percaya kepada Engkau, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Biarlah ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan,
bukan hanya sekedar bersyukur ketika kami diberikan keselamatan oleh Tuhan. Tetapi biarlah kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai pemahaman, pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan menghidupi pemahaman dan pengetahuan itu di dalam iman kami kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman-Mu, menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian doa malam ini dan kami akan beristirahat. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai setiap kami mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk yang kasih dalam Tuhan. Saat teduh, kebaktian doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.